apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Sauteru. Buktinya sampai saat ini dia bisa hadir di Polres, dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dan dia selalu warawiri di media sosial dan selalu dia merasa paling bisa, paling pintar, paling hebat, dan seolah-olah dia itu mempunyai backingan yang hebat. Nah, oleh sebab itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan segera melakukan kepastian hukum, baik melalui gelar perkara untuk meningkatkan status daripada perkara ini, sehingga bisa melakukan upaya paksa. Karena ingat, semua di mata hukum itu sama, tidak ada yang kebal hukum. Nah, terkait masalah perkembangan yang terakhir yang telah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan mau melakukan upaya paksa ataupun adanya suatu kepastian hukum, agar daripada laporan Nikita Mirzani ini bisa ada betul-betul perkembangan. Apalagi sekarang Kapolresnya Jakarta Selatan itu baru. Kan Bapak Kapolres Jakarta Selatan mau segera menindaklanjuti kasus ini. Ayo Pak Kapolres. Fitri Sauteru selalu menertawakan Nikita Mirzani terkait Reza Gledis ataupun Sela Sokia, itu bagi saya hanya semacam kebahagiaan atau tertawa semu. Dan yang paling utama untuk Fitri Sauteru, tolong kooperatif dan mau hadir di Polres Jakarta Selatan. Mantap. Dan untuk ancaman daripada Fitri Sauteru ini tidak main-main, yaitu di kisaran kurang 5 atau 4. Ingat ya, saya tidak pernah kenal sama kau dan saya tidak pernah mau kenal sama kau. Tiba-tiba kau masuk dalam kehidupan saya untuk Cie, Nepos lagi marah-marah. Yang dulunya katanya pendukungnya RG belot ya. Berkhianat. Iya, bilang katanya dulunya pendukung RG, sekarang sudah belot ke pendukungnya Dajjal. Ya pantas lah, sampah kembali ke sampah. Aduh Nepos, masa mau jadi orang munafik terus? Masa sampah teriak sampah sih? Udahlah Pos, kalau masih sakit hati, mending lo bersemedi di mana, di Gunung Galunggung kek, di gunung apa kek. Ya, jangan terlalu memendam rasa sakit hati terlalu dalam. Gak baik sayangnya. Mending liburan ya, keluar negeri kek, keluar kota kek, ke taman safari kek, atau kemana kek, biar fresh aja pikirannya, gak nemenin begeng mulu ke pengadilan. Terus gunanya lu ikut tuh buat apa? Mau kesannya tuh ibu tabayun, kesannya itu membela kebenaran. Ya namanya juga ya, ada wayang ya harus ada dalang. Ya, kasus Nikita Mirzani minggu ini fokus kepada yang kata netizen ya, kata Rada Jelita, itu dia dapat diskon 10 miliar tapi dia ngakunya endorse. Dia punya utang 7 miliar, kata netizen-netizen Rada Jelita di kampung Nanjunima itu kan lagi heboh tuh. Nah kali ini Raja Bangsawan Satria Muda Saudi akan fokus di kasus itu. Sebenarnya kalian nggak perlu sih jadi kadang gue heran ya lihat Rek Jelita ini. Lu tinggalnya di Kampung, tapi nanti bisa jadi hater gue, bisa jadi hater Nikita Mirzani. Padahal kami itu hanya berantem dan saling menjelek-jelekkan di dunia entertainment aja begitu. Di luar itu sih kami nggak peduli. Tapi bisa loh guys, ini contohnya gue nih ya. Gue nggak kenal dia, gue nggak mau tahu dia siapa, gue nggak pernah
peduli dia, tapi nanti bisa jadi hater gue guys. Tinggallah di kampung-kampung pedalaman sana guys, daripada lu jadi hater gue yang jauh-jauh di Jakarta sini. Mending lu jadi hater sama tetangga-tetangga lu kiri kanan yang jauh lebih sukses daripada lu. Lah kalau haternya ke gue di Jakarta sini kan dari kampung sana kan kejauhan guys, ya kan? Nah oke. Jadi kita fokus dulu ke kasus Nikita Mirzani yang tadi aku lihat banyak banget orang berdebat Nikita punya utang 7M. Loh, kan memang banyak public figure kono. Temenku kan banyak orang teller di Bank Jakarta sini kan. Artis kono itu memang rata-rata kalau punya aset yang gede itu dia nyicil utang. Bukan Nikita doang. Jangan gara-gara Nikita lagi kontroversial dan sensasional kalian jadinya menghujat dia. Hujatlah semuanya. Kan memang public figure konoa kalau dia udah punya rumah gede, mobilnya di atas 2M, itu utang semua, nyicil. Jadi aset bersih dia itu yang udah dia bayar. Misalnya dia punya rumah 20 miliar, dia baru bayar 1 miliar, berarti 19 miliar bukan harta dia. Ini media konoa yang suka dia punya kekayaan yang halu. Asetnya berarti baru 1 miliar udah dibayar. Selebihnya ya Allah walam kalau nggak ditarik leasing. Kalau dia nanti syutingnya nyendat ya kayak Jordan Prigi lah. Ditangkap jualan narkoba. Dia pula yang buka grup WhatsApp-nya. Dia yang promosikan, dia ketuanya. Nggak ada duit. Kalau pemain sinetron itu banyak duit, Ahmad Joni nggak dipenjara cuy. Kalau pemain sinetron itu banyak duit, Sandra Dewi nggak mau money laundry. Hidup aja tenang-tenang dari duitnya. Ya, kalau pemain sinetron itu banyak duit, nggak banyak yang jadi ngani-ngani sama kucing. Nah, kalau pemain sinetron itu banyak duit, Jordan Prigi nggak ini guys, nggak jual narkoba. Kalau stripping itu bikin kaya, nggak jualan di TikTok cuy, buka aja KFC, Indomaret. Teman-teman gue yang punya harta di atas 5 miliar, mana level dia jualan di TikTok? Kelasnya dia buka bisnis skala besar cuy. Terus kenapa sampai jualan begitu? Ya karena nggak sampai pagi ke pagi. Sebenarnya itu halal, boleh-boleh aja. Cuman kan Raya Jelita ini melebay-lebaykan 20M, 30M, nggak ada cuy. Teman gue aja ya, aku nggak usah bilang lah ya. Itu di media lokal ditulis 70 juta per episode. Padahal aslinya 7 juta loh per episode. 70 juta itu bukan per episode. Nah, akhirnya kita baru terungkap guys. Ini dokter Situmorang mengatakan bahwa Fitri Salhuteru ini ada yang membackingi atau kebal hukum. Karena kenapa sampai saat ini pemanggilan polisi belum dihadiri? Udah pemanggilan 2 kali. Namun ketika mengikuti sidang-sidang Reza Gladys dan Nikita Mirzani selalu bisa hadir. Nah ini kan ada penyalahgunaan wewenang. Bener nggak guys? Kalau jujur ini kan mestinya sudah ada penindaklanjutan terhadap kasusnya Fitri Salhuteru ini, biar tidak jadi biang onar atau biang kerok di kasusnya Nikita Mirzani ini harus segera diproses. Tidaknya kita tetap dukung Nikita biar segera bebas guys. Oke, dan di sidangnya kita jangan lupa ya, hari Kamis. See you.